Makassar berusaha untuk mengambil poin maksimal untuk bisa melewati Borneo FC. Sementara Persebaya Surabaya juga tidak mau kalah, karena apabila mereka mampu memenangkan pertandingan ini, maka mereka bisa melewati PSS Semarang, Arema FC, PSS Sleman, dan juga menyamai poin dari Persikabo Kabupaten Bogor minggu saya ini. Dan laga terakhir di tantangan juga kalah dari Bali, sehingga ada motivasi untuk mengakhiri laga away kali ini dengan poin. Karena memang mereka selalu punya gelandang pertahanan yang kuat yang bisa menjadi leader, tapi ada juga sih kaptennya bek kanan yang pernah Popon di gelandang pertahanan, Samsung di gelandang pertahanan. Sekarang bola dikuasai kembali oleh PSM Makassar. Kita lihat ya bagaimana kerja yang diberikan oleh Zaki. Dan sekarang bola dikuasai oleh Silvio. Kali ini sebuah bola yang dimiliki oleh Brian Bendang. Ya, masih. Peluang kembali dimiliki, kita lihat oleh Supriyadi tadi pemirsa. Tapi sayang sekali di mana tendangan yang dimiliki oleh Supriyadi belum bisa memberikan kelihatan antara PSM Makassar menghadapi Persebaya Surabaya. Tendangan kembali kali ini pemirsa. Dengan postur tubuh tingginya memenangi duel tadi atas Alta. Iya, saya melihat dari babak pertama mungkin sudah ada 4-5 kali duel bola atas Sananta terhadap Rizky Ridho. Ya, dia langsung bilang maaf ya mas. Iya, karena Rizky berhasil melepaskan diri di depan Ramadan. Itu yang buat striker terpaksa membuat trik mengejar bola. Itu dia pelanggaran dari Ramadan terhadap Rizky Ridho. Bernardo Tavares. Iya, Bernardo Tavares selalu memberikan apresiasi ya kepada pemainnya setiap kali ada upaya. Meskipun gagal, tapi tepuk tangannya nggak pernah lupa. Ini Ewako. Satu sisi yang berbeda, Wani dari Persebaya Surabaya. Sekarang di dalam kembali kita kasih pemirsa. Malam minggu di Pare-Pare Undus. Iya. Jadi berangkat ke sana sesudah siang sampai di sana sore, dan bola pulangnya mungkin besok pagi. Karena kalau malam kayaknya udah terlalu merah. Dan sekarang Yamamoto ambil Said boleh berbaju. Berikan Ramadan Sananta. Masih Ramadan Sananta minta supporting dari rekan-rekannya Ramadan. Kalau di kanan dia berikan Said bola kepada Zaki kembali berjaga berbisa kepada Janji Sauri. Dan sekarang kembali bagaimana Ramadan. Masih Ramadan lagi. Ramadan pemirsa berikan bola kepada Zaki, dipotong saja kembali. Kita lihat kerja yang diberikan tentunya oleh Rizky. Bahaya. Sananta berhasil lari mengambil bola. Masih tambahan mampu memberikan kode handball dan Ramadan Sananta tadi gagal shooting save dari penjaga gawang Satria Tama. Dengan Ramadan atau diambil oleh Biasanya sih striker yang digendong dan Kenjo mungkin butuh kesempatan meskipun dia juga sudah menyumbang satu gol. Ini kesempatan bagi Kenjo karena tidak bagi yang poin. Iya, handball tampaknya Brian ya. Iya. Brian Gondang pemirsa. Handball dan penalti didapatkan oleh PSM Makassar. Ternyata Yuran ternyata pemirsa yang akan mengambil. Jadi dipilih pemain yang paling tinggi ya Yuran. Kita saksikan pemirsa Satria Tama bisakah antara Yuran sudah menerima satu gol sejauh ini bagi tim PSM Makassar. Dia cacat kali Yuran Fernandes. Sebentar menunggu atas Persebaya Surabaya dari penalti dilepaskan oleh Yuran Fernandes. Menggunakan gaya eksekusi penalti seperti kebanyakan eksekutor di Liga Inggris ya. Loncat sedikit, kita bergerak, bola didorong ke arah yang berbeda. Yuran Fernandes sebagai PSM Makassar bermain di Liga 1. Dan kita lihat bagaimana eksekusi penalti masa kini ya. Yang lagi hits memang seperti ini. Dan ini juga dilakukan oleh Yuran Fernandes Lopez. Itu dia namanya. Iya, ini pemain yang profesional di Portugalnya antara lain Olanense dan Estrela Amadora. Olanense
Lions itu bukan timnya Greg Mogol ya. Betul. Musim ini selalu tampil 9 kali bagi Persib Makassar. Kurang 7 kali, ini yang ke-8 berarti. Karena Persib bermain 8 kali ya, 8. Bola masih dikuasai lagi kali ini Awi selamat. Jadi ini menarik untuk saya ini bagaimana Persib Makassar bisa melewati Borneo FC dan mereka hanya terpaut 1 poin dari Bali United, tapi mereka masih unggul jumlah pertandingan alias mereka baru 8 kali bermain dengan malam hari ini. Iya, masih punya Dari itu ya, hanya terpaut 2 poin juga dari Madura United apabila memang skor tidak berubah. Masalahnya kan Bro, 3 laga berikutnya PSMU semuanya away. Lawan Dewa United, lawan Persis Solo, lawan Barito. Dan itu laga away tidak mudah tentunya. Pertama lawan Dewa United tentu. Away yang sangat berat. Kenzo Ramadan. Jadi dia memang tidak perlu kontrol, dia dapat bola, dia shooting berbeza. Ramadan Sananda. Tadi bola penalti juga pergerakan dia ya, langsung syuting. Bola pertama dia tahan langsung syuting. Ini dia. Langsung dia syuting sambil berbalik badan. Dan Sananda memberikan sebuah persaingan menjadi striker lokal Indonesia bersama dengan Ahmad Mukardianto, bersama dengan Dimas Derajat. Sekarang kita lihat pemirsa coba mengejar bola. Ya, Alta Balang kali ini pelanggaran. Masih balik bola dikuasai oleh pemain dari tim Sebayan Surabaya. Kembali coba menekan pemain dari tim Persebaya Surabaya. Aldo kali ini bisa mengejar. Potong kali bola, Donald bisa kali ini. Donald bisa, kita lihat bisa. Dari Kabupaten kembali pada pemain dari Persib Makassar. Baik-baik bisa Jose yang membutuh mundur cukup jauh ke belakang. Tidak akan cukup datang bantuan. Ini berapa? Ini dari dilakukan oleh Arvan yang biasa dipanggil Apang di sana namanya. Kalau mau lihat Apang ya, dia selalu muncul dari second line dan kemudian syuting dari kotak penalti, itu kekuatan dia memang. Masih Yanjo kan Pandi. tidak bisa bantu. Kalau kali ini tidak bisa ya. Kalau ini Yanjo Tidak bisa. kalau tidak bisa produk. Bisa motor. Mau masih di luar. Bisa begitu saja melewati. Jauh gitu. Lagi kita lihat yang dilakukan oleh Ricky Bobosa, dia striker muda yang memiliki sekarang. Dua-duanya striker Indonesia bersaing ini. Rizky Pratama sama-sama dengan Alta Bala keluar lagi. Oh, hampir bahaya ini pemirsa dan benar berhasil direbut kembali. Sebuah kerja yang dimiliki Donald ini. Donald bisa. Arfan ke kiri saya kepada Yakob mengajak lari Kokwari. Yakob Sayuri. Ricky Kawaya. Yang sangat baik tadi. Ya, direbut lagi bola. Langgaran pemirsa diakui oleh Rizky Wian. Ini juga bagaimana peran Rizky juga kembali sangat penting bagi pertahanan Persebaya. Bisa kita lihat bagaimana Rizky Wian melakukan pelanggaran pemirsa. Bebas kali ini, ya masuk Samuel Kuswanson dengan panggilan Rashid Bakri kali ini masuk. Sebuah rotasi yang harus dilakukan oleh pelatih Bernardo Tavares. Ya, Yakob digantikan oleh anak Jabodetabek Samuel Kristianson. Lalu nomor 8. Dia Samuel Kristianson pemirsa sudah dengan Yakob Sayuri dan Samuel juga pernah membela beberapa klub ya, dan dia juga
IPP. Apa bukan? Kembali pemirsa dimiliki oleh PSM Makassar. Ya, masih belum selesai. Ini kedua sebelah masih terus. Ini bahaya tuh dia satu. Balik kau. Terlihat lagi di momen ini sliding sekaligus upaya menghalau bola yang sangat baik Rizky Ridho, sangat krusial momennya tadi. Donald tadi beradu lari dengan Rizky Ridho. Sementara di situ Persatuan Indonesia yang lebar ke dalam kali ini dimiliki oleh PSM Makassar. Dilakukan oleh Zaki. Namun tidak pernah berhenti berlari. Naik turun ini juga pemirsa. Alta Bala mengangkat bola kali. Coba mengundur Saiful tadi. Sudah serangan dari PSM Makassar. Ya, kita lihat. Oh, sebuah permainan yang dilakukan tadi oleh Ricky. Sebuah peluang terakhir dari Persebaya Surabaya. Rashid Bakri berikan bola kali pada Donald. Donald bisa